Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua sobat Toku Lovers dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Don Brothers sudah memulai kegilaannya di episode minggu ini. Menjadi salah satu episode yang menurut A sangatlah di luar akar pakem Super Sentai pada umumnya. Benar-benar sebuah episode yang luar biasa gila bagi acara anak-anak di hari Minggu pagi. Dan kali ini AA akan sedikit membahas atau bincang-bincang seputar Avatar Sentai Don Brothers episode 34. Tersisa belasan episode lagi, series Don Brothers akan meninggalkan kita semua. Salah satu series yang bisa dibilang paling absurd, unik, dan berbeda dari pakem Super Sentai biasanya. Setelah kita diperlihatkan dengan debut dari Gold Dawn Momotaro di episode 33, yang dimana terus terang AA ingin bilang debut dari Gold Dawn Momotaro ini itu sangatlah B aja, biasa aja. Tapi tunggu dulu, ketika finisher dari Gold Dawn Momotaro diperlihatkan, finisher ini merupakan finisher yang pernah diperlihatkan ketika Momotaro menjadi cameo di episode 42 Zenkaiger. Membahas masalah cameo, apakah Ranger merah dari King Ohger itu akan ikut hadir sekilas ya di series Don Brothers ini. Di episode 34 ini akan menjadi pusat fokus bagi sang Ranger CGI kita, yaitu Kijino serta Inuzuka. Entah kenapa sampai sejauh ini AA menonton Don Brothers, AA malah tertarik dengan alur cerita dari kedua Ranger CGI ini dibandingkan alur cerita utama dari Don Brothers itu sendiri. Tapi sebelum kita bahas masalah dua Ranger CGI ini, kita bahas dulu alur dari trio Don Brothers yang mereka bertiga memang sedang kerepotan sekali akan kehadiran dari Sonoi versi terbaru. Seperti kita tahu, Sonoi telah memiliki wujud atau bentuk terbarunya, hasil dari maling atau colong kekuatan dari Don Momotaro. Ketika Sonoi bangkit kembali pasca duel yang menurut A sangatlah tidak epik dari Don Momotaro versus Sonoi, Sonoi di sini mendadak berubah kepribadiannya menjadi sama seperti Don Momotaro aka Momotaro. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kembali lagi Sonoi ini telah menyerap kekuatan dari Momotaro. Lantas kemana Sonoi yang asli? Tenang, sabar dulu ya. Kita lanjutkan lagi. Sempat ada adegan pertengkaran yang sama persis terjadi antara Sonoi dengan kedua rekannya serta Don Momotaro dengan rekannya. Ini memang adegan komedi yang memang harus ditampilkan, sekaligus menjadi adegan yang penting karena kita bisa melihat bahwa kedua karakter ini nantinya itu akan saling berseteru soal siapakah Don Momotaro yang asli. Berpikir tadinya Sonoi ini memang akan sulit untuk dikembalikan ke versi aslinya. Tapi ternyata di menit 14 ketika Sonoi, Sononi, dan Sonoza ingin mencicipi makanan oden, Sonoi nampak terlihat berubah ketika dia menyantap seoles makanan yang diberikan Momotaro sampai Sonoi ini meneteskan air mata. Sepertinya makanan-makanan ini bisa membuat Sonoi kembali menjadi wujud aslinya karena efek rasa yang dia cicipi. Seperti yang Momoitaro bilang, makanlah dengan perasaan sehingga kamu bisa kembali menjadi dirimu sendiri. Jujur kaget melihat bagaimana senangnya Sononi dan Sonoza, terlebih Sononi yang benar-benar happy sekali ketika Sonoi kembali seperti semula. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Sonoi akan kembali ke wujud Momotaro kembali? Karena sampai pertarungan terjadi, Sonoi masih tetaplah Sonoi, meskipun secara bentuk Sonoi telah berganti rupa ke bentuk terbarunya. Kita lanjut lagi, debut dari Gold Dawn Oni Taijin yang benar-benar B aja ya. Ini sudah pernah bahas di live streaming, bahwa entah kenapa pertarungan Megazord di Don Brothers itu sangatlah B aja ya. Dan di episode 34 ini harusnya bisa lah ya tim produksi menyajikan pertarungan mecha yang epic. Terlebih episode ini merupakan episode perdana dari debut Gold Dawn Oni Taijin, yang secara bentuk Gold Dawn Oni Taijin ini sangatlah mantap dan keren. Tapi sayang seribu sayang, debutnya ini itu sangatlah B aja ya.
Debut Golden Oni Taijin memang seakan-akan hanya ditujukan untuk lagi-lagi jualan bandai. AA terus terang cenderung men-skip adegan-adegan mecha pertarungan Don Brothers yang memang terasa B aja ya. Untuk masalah Hitotsuki kali ini, Don Brothers kedatangan Hitotsuki yang terlahir dari seorang koki chef udon yang sempat didatangi oleh tim Don Brothers serta tim Noto. Chef ini berubah menjadi Hitotsuki Super Sentai dari Deka Ranger. Dan sekarang A di sini akan membahas dan tentunya bincang-bincang mengenai topik utama yang sangatlah hangat-hangat dibincangkan di jagat tokusatsu minggu ini, yaitu topik konflik antara Kijino dan Tsubasa. Setelah prank-prank yang telah terjadi di episode sebelumnya, akhirnya kita bisa melihat dan merasakan awal mula konflik yang selama ini kita tunggu-tunggu, yaitu konflik NTR di series Don Brothers. Dengan judul episode kali ini yaitu Natsumi Meets Me, kita sudah mengetahui bahwa akhirnya Tsubasa bisa bertemu dan membawa kembali atau merebut kembali kekasihnya yang selama ini ia curigai, yaitu Miho, aka istri dari Kijino. Diawali dengan kecurigaan Tsubasa terhadap Miho yang selama beberapa episode ini, dia berpikiran bahwa sosok wanita yang selama ini bersama Kijino itu merupakan sosok wanita yang selama ini ia cari, yaitu Natsumi, aka kekasihnya sendiri. Dan di episode kali ini, Tsubasa memberanikan diri untuk meminta pertolongan kepada Kijino bahwa dia ingin sekali mencoba masakan-masakan yang dibuat oleh Miho, sang kekasih Kijino tersebut. Ketika mereka sedang menyantap makanan dari Miho, Tsubasa melemparkan sebuah kalimat yang sangatlah tidak asing dilontarkan oleh Natsumi ketika mereka berdua berpacaran. Dan kalimat yang dilontarkan Tsubasa ini membuat Miho terpelatuk hingga dia seperti tersadar bahwa dia adalah Natsumi dan dia menyadari bahwa Tsubasa adalah pacar atau kekasih dari Natsumi. Adegan ini menjadi pertanyaan bagi AA. Di sini A melihat Miho-chan atau Natsumi ini yang seperti kita tahu bahwa dia adalah Juto Angsa. Adegan ini seperti menandakan bahwa Miho atau Natsumi itu seperti seorang robot, yang dimana ketika Miho terpelatuk oleh satu kalimat yang dilontarkan Tsubasa, Miho ini serasa di-reset dan mendadak berubah menjadi sosok Natsumi. Tapi ketika Miho telah menjadi Natsumi, Natsumi yang Tsubasa kenal nampak tidak memiliki sebuah ingatan sebelum kejadian tersebut terjadi. Bahkan ingatan dia bersama Kijino itu pun tidak ada sama sekali. Hanya ingatan bersama Tsubasa sajalah ketika berpacaran yang masih ia ingat dan simpan di memorinya. A terus terang masih belum mengetahui apakah Juto Angsa ini itu mengcopy wujud Natsumi atau merasuki sosok dari Natsumi ini. Tapi bila mana Juto Angsa ini mengcopy wujud Natsumi, Juto Angsa ini itu sekaligus mengcopy ingatan yang dimiliki oleh Natsumi. Di sisi lain, Juto Angsa ini itu berbaur dengan manusia menjadi sosok Miho alias istri dari Kijino. Juto Angsa memang bisa menjadi ancaman terbaru bagi tim Don Brothers terkhusus ya, Kijino serta Tsubasa. Karena ulah dari Juto Angsa ini jugalah yang membuat Kijino dan Tsubasa bertengkar seperti ini. A tentunya tidak tahu apakah Juto Angsa ini memang sengaja melakukan ini demi sebuah tujuan yang telah ia rencanakan atau ada sesuatu hal lain yang masih belum terungkap. Tapi yang jelas dengan terjadinya kejadian ini membuat saga Tsubasa versus Kijino itu telah resmi dimulai. Akan seperti apa akhir kisah dari perebutan sosok Natsumi atau Miho ini? Apakah salah satu dari mereka bisa mendapatkan Natsumi atau si Miho ini? Atau justru Juto Angsa inilah yang nantinya akan menjadi musuh terakhir yang harus mereka berdua hadapi bersama-sama? Penutup adegan episode 34 ini juga menjadi salah satu adegan yang bisa dibilang paling menakutkan ya di series Don Brothers sejauh ini. Karena kita bisa lihat sifat asli dari Kijino yang dimana dia terlihat seperti seorang psikopat yang menghalalkan segala cara untuk membalaskan dendamnya kepada orang yang telah mengganggu hidup dia, yang di sini adalah Tsubasa. A tidak menyangka Kijino akan melakukan hal ini. Sebuah pemikiran yang memang psikopat sekali.
Dan bila kalian tahu, ada beberapa adegan yang memang sengaja dihapus di episode 34 ini. Adegan-adegan ini juga sempat terlihat di preview episode 34 Don Brothers. Adegan yang dihapus ini itu sempat dibahas di live Instagram milik Suzuki Hirofumi dan Taro Taroshi, kedua aktor pemain Inu Brothers serta Kiji Brothers. Mereka membahas seharusnya setelah Kijino memergoki Tsubasa serta Miho-chan berpelukan di menit 10, kita seharusnya diperlihatkan dengan adegan Kijino yang semakin depresi sembari melakukan keseharian rumahnya, seperti adegan Kijino merapikan mejanya sampai Kijino ini mencuci piring sembari menyenandungkan lagu ending dari Don Brothers. Hingga akhirnya si Kijino ini itu terjatuh terkapar di lantai dengan penuh depresi yang dia alami. Tentu adegan-adegan ini itu sangatlah menakutkan, bisa dibilang bagi acara anak-anak di Minggu pagi. Sehingga tim produksi memutuskan untuk menghapus adegan ini ya demi keamanan anak-anak ya. Bila tidak dihapus, waduh, bisa-bisa ya ibu-ibu di sana itu akan protes karena anak-anaknya ketakutan gitu dan trauma melihat adegan-adegan tersebut ditampilkan. Bisa dibilang Bapak Toshiki Inoue lupa bahwa serial yang dia tulis ini itu ditujukan untuk anak-anak, bukan untuk remaja atau dewasa. Tapi di sisi lain, menurut A, dengan dihapusnya adegan-adegan ini, membuat kita para penonton tidak mengetahui bahwa setelah adegan pelukan Miho dan Tsubasa ini, Kijino ini ternyata langsung depresi di adegan yang telah dihapus tersebut. Malahan justru setelah adegan itu dihapus, kita langsung diperlihatkan dengan adegan Kijino yang terlihat biasa-biasa saja. Nampak senang menyambut hari yang baru tanpa menyadari kejadian di malam tersebut. Disinilah horornya. Yang kita kira Kijino nampak biasa saja, tapi ternyata di akhir, Kijino telah merencanakan sebuah jebakan yang gila kepada Tsubasa, yaitu penangkapan Tsubasa oleh kepolisian. Seorang Ranger Pink pria yang memang memiliki pemikiran psikopat seperti ini. Terlebih senyuman-senyuman dia di ending itu sangatlah luar biasa mencirikan seorang psikopat gila yang senang melihat orang yang telah mengganggu dia itu menderita. Dengan terjadinya tragedi yang telah menimpa Kijino, ini menjadi sebuah pertanda bahwa kemungkinan besar Kijino akan berubah kembali menjadi Hitotsuki untuk ketiga kalinya. Ini bisa terjadi karena sudah 2 kali Kijino berubah menjadi Hitotsuki karena sosok Miho. Terlebih dia sudah depresi dan gila seperti ini, yang membuat kemungkinan Kijino untuk menjadi Hitotsuki itu sangatlah besar. Dan tentunya bila Kijino menjadi Hitotsuki, kekuatan dia akan semakin bertambah. Dan mungkin bisa saja Hitotsuki dari Kijino ini itu akan sulit ditumbangkan oleh member Don Brothers. Kijino ini benar-benar merupakan the real monster dan the real villain di series Don Brothers sepertinya. Tentunya masih menunggu apakah akan ada adegan pertarungan dari kedua Ranger CGI ini. Karena sampai sejauh ini, Kijino serta Tsubasa belum mengetahui identitas satu sama lainnya sebagai Don Brothers. Jadi itulah dia teman-teman bincang-bincang terkait episode 34 Don Brothers ini. Sebuah episode yang sangatlah gila dan tentunya berani di waralaba Super Sentai sejauh ini. Tentunya alur cerita dari konflik Kijino melawan Tsubasa ini akan menjadi sebuah sajian alur cerita yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh fans, terkhusus oleh penonton Don Brothers. Semoga Don Brothers bisa terus konsisten menyajikan alur cerita yang lebih gila dari episode sekarang. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah kalian punya pendapat, opini mengenai episode kali ini? Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Baiklah kalau begitu, terima kasih yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan dan lain sebagainya. Kalau begitu, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.